Shalom. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga untuk mata kuliah praktikum pajak. Dari beberapa pertanyaan yang sudah Ibu terima, maka Ibu akan mencoba untuk menjelaskan kembali perhitungan PPh pasal 21 bagi kita yang belum mengerti bagaimana secara rinci ya. Itu kan ada poin-poin yang perlu kalian ketahui nantinya ya ketika kita menghitung PPh 21. Di antaranya itu mengenai salah satunya ya biaya jabatan, itu ada dalam soal yang ditanyakan oleh salah satu kawan kalian di grup. Kemudian ada juga mengenai PTKP, itu juga nanti akan Ibu jelaskan ya dalam pertemuan kita hari ini. Kemudian juga mengenai pengenaan tarif pasal 17 ya untuk lapisan penghasilan yang dikenakan pajak. Oke. Nah, supaya lebih mempermudah kita, coba masing-masing dari kita semua ya yang melihat dan menonton video tutorial ini, buka bukunya halaman 12 dan halaman 13 ya. Soft copy-nya halaman 12 dan halaman 13. Oke. Nah, halaman 12 itu adalah case-nya, yaitu si Gudi Harto dikatakannya. Gudi Harto bekerja di perusahaan PT SMI nama perusahaannya dan ia menerima penghasilan 14 juta. PT SMI itu mengikuti program pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian perusahaan bayar iuran pensiun 155.000 dan kepada Gudi Harto juga ada iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh si karyawan, oleh si Gudi Harto ini, yaitu sebesar Rp140.000. Nah, untuk jaminan hari tua, perhatikan, jaminan hari tua yang dibayarkan perusahaan 3,75%, sementara si Gudi Harto sendiri itu dikenakan jaminan hari tua setiap bulannya 2% dari gaji. Untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu dibayar oleh perusahaan ya, perusahaan yang membayarkan untuk JK, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Maka yang pertama ini ya, supaya mempermudah kita, jadi nanti LKS kita itu ya yang masih belum lengkap karena Ibu dapat laporan dari ketua kelas masing-masing bahwasanya belum ada identitas pegawai. Jadi di situ masih mengenai soal PPN. Jadi belum ada PPh 21-nya. Setelah video ini, semua masing-masing grup itu akan menerima daftar dan identitas pegawainya yang bekerja di perusahaan itu ya. Jadi nanti kalian selesaikan di rumah perhitungannya. Bagaimana itu, Bu? Lihat nanti di halaman 13 contohnya ya. Di halaman 13. Oke. Yang pertama ini contoh perhitungan yang normal, yang biasa ya untuk pegawai tetap yang selalu kalian temukan kalau kita belajar PPh 21. Dan sebelumnya di mata kuliah perpajakan juga ini soal yang Ibu berikan ya, dan bahkan diuji waktu ujian. Oke, kita mulai. Gaji sebulan 14 juta. Oke, ada pertanyaan dari salah satu grup ya, salah satu grup itu menanyakan, "Bu, kalau penambah penghasilan bruto selain gaji pokok apa-apa saja?" Oke. Hal-hal atau penghasilan-penghasilan lainnya yang bisa menambah penghasilan bruto ya selain gaji pokok itu adalah tunjangan. Apakah itu tunjangan istri, tunjangan transport gitu ya. Nanti kalau misalnya ada sebutan atau misalnya kalian temukan ada di luar dari gaji pokok itu ada disebut penghasilan tambahan, misalnya seperti tunjangan transport, kemudian tunjangan istri, tunjangan anak, masukkanlah itu semua sebagai penambah penghasilan bruto. Selain itu, perhatikan ya Bu, selain itu di sini kalau kalian buka bukunya dan kalian lihat, di sini ada premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian. Perhatikan ya, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian. Itu sebesar berapa Bu? 140.000, 140.000 dan sebesar, perhatikan, Rp42.000 ya. Rp42.000. Premi jaminan kecelakaan kerja itu sebesar berapa? 1% dari gaji. Kemudian premi jaminan kematian itu sebesar 0,3% dari gaji pokok. Maka itu dimasukkan sebagai penambah penghasilan. Itu ya. Sudah? Jadi kalian masukkan nanti selain gaji pokok, kemudian tunjangan, lalu ada yang disebut premi. Premi itu nanti akan menjadi penambah dari penghasilan bruto. Premi itu sebesar gaji pokoknya, persentasenya sebesar sekian dari gaji pokoknya.
Perhatikan, 140.000 itu diperoleh dari 1% itu dikali 14 juta. Begitu ya, 1% dikali 14 juta, itulah 140.000. Demikian juga untuk premi jaminan kematian, 0,3% dari 14 juta, itulah angka 42.000. Bisa ya? Sehingga totalnya adalah 14.182.000. Di soal kita itu tidak ditemukan tambahan tunjangan. Jadi hanya gaji pokok saja ya, hanya gaji pokok yang tersedia di sana. Lalu kemudian ada premi-premi, kemudian tambahkanlah itu sebagai penambah penghasilan bruto. Kemudian penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Perhatikan Bu, biaya jabatan ini perhatikan masing-masing bukunya ya. Pengenaan biaya jabatan itu maksimal 500.000 sebulan. 500.000 sebulan. Oke Bu, di soal kita 5% kali 14 juta sekian. Itu sudah lebih ya. Hasilnya adalah 709.100 rupiah. Tapi tidak boleh semuanya ini dimasukkan karena berdasarkan ketentuannya itu harus maksimalnya sebesar 500.000. Jadi dibuat angkanya di sini 500.000 rupiah. Mohon diperhatikan ya. Nanti kalau misalnya ada soal ya, kalian temukan salah satu identitas perusahaan ya, penghasilan brutonya setelah dikali 5% itu melebihi 500.000, maka tidak boleh dicantumkan nilai sesungguhnya. Yang boleh maksimumnya hanya 500.000 rupiah. Penghasilan bruto ini biaya jabatan ini adalah fasilitas yang diberikan dalam perhitungan PPh pasal 21. Fasilitas yang diberikan jadi kan dalam formula ini itu mesti ada, tapi perhatikan ya Bu, biaya jabatan ini, fasilitas yang diberikan ini ya, berupa biaya jabatan tersebut itu hanya untuk pegawai tetap dalam perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Begitu ya. Jadi kalau kita nanti bicara mengenai pegawai tidak tetap, maka tidak akan kita temukan biaya jabatan. Oke. 500.000 angkanya. Kemudian iuran pensiun 140.000 karena benar 140.000 itu yang ditanggung atau yang dibayar sendiri oleh si Gudi. Jadi si Gudi menanggung biaya pensiun. Nah, itulah yang dimasukkan sebagai pengurang. Jangan yang dibayar oleh perusahaan ya, yang dibayar oleh perusahaan itu tidak boleh dimasukkan. Oke. Kemudian yang berikutnya jaminan hari tua 280.000. Perhatikan jaminan hari tua ini karyawan setiap bulan 2%. Oke, 2% dari 14 juta berarti 280.000. Itulah angkanya di sini ya. Tadi kan 2% yang dibayar oleh si Gudi Harto pensiunnya. Dari berapa Bu? Dari gaji pokoknya yang 14 juta. Maka itulah angka 280.000 rupiah. Bisa ya Bu? Lanjut. Maka penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran-iuran, maka dapatlah penghasilan neto. Penghasilan netonya 13.262.000. 13.262.000. Kemudian itu kali 12 ya Bu ya. Karena perhatikan Bu, di atas itu sudah ada disebutkan dengan kondisi wajib pajak telah bekerja sejak awal tahun. Kalau kita pelajari atau kita ingat kembali mata kuliah hukum pajak, sudah, maka kita ketahui bahwa dalam pengenaan pajak itu diketahui ada asumsi atau anggapan bahwa si karyawan itu sudah bekerja selama 1 tahun. Jadi perhitungan pajaknya itu dimulai sejak awal tahun, yaitu di bulan atau di masa Januari ya, sehingga dikali 12 lah ini dia penghasilan neto setahunnya, 12 bulan kali 13.262.000. Untuk soal yang ada di LKS-nya itu akan seperti itu semua bentuknya. Jadi yang sederhana aja Ibu kasihkan ya soalnya. Jadi tidak ada yang rumit-rumit. Kalau kalian perhatikan nanti poin yang kedua, ketiga dan seterusnya itu bahkan ada yang karyawannya bagaimana jika dia berhenti di pertengahan tahun, maka dia harus menerima yang namanya tunjangan atau pesangon gitu ya, tunjangan atau pensiun maksud Ibu, maaf saya ralat, pensiun atau pesangon. Kalau misalnya kalian lihat lagi poin berikutnya ada lagi misalnya pengenaan penghasilan tambahan lainnya, misalnya berupa bonus, THR dan lain sebagainya. Nah, untuk soal LKS kita kalian berpedoman hanya di poin nomor 1 ini aja ya. Jadi hanya yang mudah-mudah saja Ibu kasihkan untuk mata kuliah praktikum pajak karena keterbatasan kita ya. Karena keterbatasan kita sekarang ini. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Setelah dapat penghasilan neto yang sudah disetahunkan, maka kita kurangkan dengan PTKP. Nah, ini dia Bu, PTKP. Dah. Sebelumnya Ibu sudah berikan slide
waktu kalian mengambil mata kuliah perpajakan dari Ibu, itu sudah Ibu berikan slide mengenai PTKP yang berlaku ya saat ini. Dah, untuk wajib pajak orang pribadi itu 54 juta. Jadi hanya untuk dirinya sendiri itu dikenakan PTKP 54 juta. Tambahan istri kawin itu 4.500.000. Kemudian tambahan anak dengan maksimum 3 anggota keluarga itu sudah ada ketentuannya ya, maksimum 3 itu 4.500.000. Berarti kalau 3 4.500.000 dikali 3. Begitu ya Bu ya. Ada yang bertanya seperti itu pada grup sebelumnya. Kalau untuk PTKP bagaimana perhitungannya Bu? Kalau dia statusnya menikah, maka kalau dia statusnya menikah, laki-laki itu menikah dan belum mempunyai anak, WP kawin 54 juta untuk dirinya sendiri, kemudian WPOP untuk diri sendiri, WP kawin, kemudian selesai ya. Kalau misalnya ada tambahan anak, maka masukkan 4.500.000 lagi. Ada 2 anaknya, tambahkan lagi 4.500.000 kali 2 berarti 9 juta ya, 54 juta. Kalau dia K2 berarti 54 juta tambah 4.500 ditambah 9 juta. Oke. Nah, untuk kasus di buku kita, si Gudinya itu belum kawin, TK0. Ini ya Bu, TK0. Bu, dari mana datanya? Kemarin kami tidak dapat slide PowerPoint waktu di perpajakan ya. Kalau misalnya dia di kelas saya atau di kelas Pak Olowan, semestinya sudah dapat karena sudah saya berikan slide-nya ya. Namun oke lah, siapa tahu sudah kehilangan ya, masing-masing sudah kehilangan slide atau tidak disimpan atau tidak dibaca sama sekali. Itu bisa kalian lihat, perhatikan Ibu, sudah Ibu cantumkan di buku. Ini dia di halaman 9. Halaman 9, buka bukunya nanti, itu dia mengenai PTKP. Sudah paham ya mengenai PTKP? Yang kita gunakan ini dia Bu ya. Nah, halaman 9 ini. Oke, sudah ada situ ketentuannya dan sudah ada di situ pengenaannya secara rinci. Bagaimana jika anaknya 1 tanggungan, kemudian ada 2 tanggungan, 3 tanggungan, bagaimana kalau dia menikah belum punya tanggungan, dan bagaimana jika dia statusnya tidak menikah ya. Jadi terjawab pertanyaan dari salah seorang kawan kalian. Oke, itu ya mengenai PTKP ya. Oke, penghasilan neto setelah disetahunkan dikurangi dengan PTKP, maka dapatnya 105.144.000 rupiah. Nah, kita kenakanlah tarif PPh pasal 21 ya. Tarif pasal 17 untuk PPh pasal 21. Tarif pasal 17 untuk PPh pasal 21, perhatikan semua. PPh 21 setahun 5% kali 50 juta. Oke, Bu, kayak mana menentukan yang ini? Nanti mana tahu ada yang bertanya, bagaimana menentukan yang seperti ini Bu? Ini ya, oke. Nah, untuk menentukannya buka lagi bukunya. Makanya memang harus banyak membaca Ibu. Kalau nggak dibaca bukunya, kalau hanya ditortori aja, hanya dibiarkan begitu aja, nggak akan mungkin itu bisa mengerti ya. Oke, ini dia perhitungannya. Perhatikan halaman 8. Halaman 8 ya. Perhatikan halaman 8. Sampai dengan 50 juta, maka itu dikenakan tarif pasal 17-nya sebesar 5% PPh 21. Kalau di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan 25%. Di atas 500 juta itu dikenakan tarif 30%. Perhatikan ya Bu ya, semua lihat halaman 8. Kalau nanti mau menentukan tarif PPh pasal 21, kan udah dapat nanti PKP-nya berapa? Sudah, setelah dikurangi kan? Dikurangi penghasilan neto, dikurangi dengan PTKP, dapatlah PKP. PKP itu maka bagaimana Bu menentukan PPh 21 setahun ya? Lihat halaman 8 prosedurnya ya. Oke, kita kembali ke soal. Perhatikan ilustrasinya. Oke, tadi PKP-nya berapa Bu? 105.144.000 rupiah. Sudah? Oke, berarti kena lapisan kedua, 2 lapis dia kena kan ya Bu ya, tarif progresif dia kena. Oke, kita kenakan sekali. Kena sekali ke 50 juta, kena tarif yang 5%. Sudah, 50 jutanya kena tarif yang 5%. Lanjut, berarti sisanya berapa Bu? 105 juta dikurang 50, berarti sisanya 55.144.000, kenakan tarif yang ke 15%. Tarif progresif ya kan, kena tarif yang berikutnya 15%. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi cara menentukannya seperti itu Ibu. Sudah? Misalnya nanti dalam soal
maaf, misalnya nggak sampai, misalnya 47.250.000, berarti langsung aja 5% kali 47.250.000. Kalau misalnya di sini dapatnya 47 juta ya Bu ya, jadi nggak mesti dipaksa-paksain harus kena sampai tarif 30%, enggak ya. Nah, berarti nggak gajian lagi tuh pegawainya ya, nggak gajian lagi, dia bisa nangis-nangis dia nanti. Oke. Jadi kalau misalnya di sini dapat 47.250.000 ya sudah, nggak mesti harus dia sampai berlapis-lapis kena ya, sesuaikan dengan PKP-nya ya, tarifnya itu sesuaikan dengan penghasilan kena pajaknya. Ini dia di halaman 8. Oke, paham ya? Lanjut. Kita lanjut. Oke, 50 juta kali 5% itulah angka 2.500.000. 15% kali 55.144.000 itulah 8.271.600 rupiah. Ditambahkan ini dua-duanya, 2.500.000 ditambah 8 juta sekian ini, maka hasilnya 10.771.600 rupiah. Sudah? Ini hasilnya. Kemudian ini kan masih setahun Bu. Tadi kan kita setahunkan kan, penghasilannya itu disetahunkan di sini kan di awal. Maka kita ubahlah PPh 21-nya ini sebulan Ibu ya. Kita ubah sebulan. Bagikan ke 12 bulan, bagikan ke 12, inilah angkanya 897.633 rupiah. Sudah? 10.771.600 dibagi 12, inilah angkanya 897.633 rupiah. Ya, masing-masingnya. Jadi sudah paham, dan pertanyaan yang sudah Ibu terima itu sudah terjawab ya, pertanyaan yang relevan ya. Ada juga beberapa pertanyaan yang nyeleneh dan senewen-senewen gitu ya, mungkin kebanyakan tidur atau kebanyakan Google Classroom ya, kebanyakan berada di ini, jadi dia bingung mau nanyakan apa, atau terlalu sepertinya kayak harus kewajiban buat pertanyaan sehingga yang ditanyakan pun mengenai COVID ya. Nah, jadi kalau mengenai COVID sebenarnya kalau kalian ingat, apalagi jika dia sebelumnya terdaftar di Globe AC2 dan AC4 di mata kuliah Ibu ya, di mata kuliah perpajakan, sudah Ibu tanyakan itu, apakah dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19 terhadap penerimaan pajak, terutama PPh pasal 21. Bahkan untuk setiap jenis PPh itu Ibu tanyakan dan Ibu buat dalam bentuk tugas ya kan, tugas kelompok. Jadi Ibu harapkan untuk pertanyaan yang tidak relevan dengan mata kuliah praktikum itu wasting time kalau Ibu jawab sekarang, karena sebelumnya sudah Ibu tanyakan ya waktu kita di mata kuliah perpajakan sebelumnya. Itu ya Bu ya. Kalau misalnya yang bertanya itu Bu ya, itu tidak mengambil mata kuliah perpajakan bersama dengan Ibu ya di semester yang lalu, coba kalian sharing-sharing sama kawan-kawan kita yang sebelumnya mengambil mata kuliah perpajakannya bersama dengan Ibu, atau minta bahan mereka. Ya, pernah nggak kalian buat tugas kelompok, Ibu minta supaya kalian itu memaparkan apa dampak yang ditimbulkan terhadap penerimaan pajak akibat adanya COVID-19 ini ya kan. Jadi di situ nanti kalian itu udah jadi, ibaratnya kalian belajar itu bukan hanya dalam box saja. Misalnya kita seperti ini kan, kita belajarnya sesuai dengan kalau misalnya sudah ditentukan kita belajar ini. Jadi kalau kita belajarnya lebih luas lagi sesuai dengan up to date yang ada sekarang, jadi lebih enak begitu ya. Oke. Ibu bukan Ibu bukan kecewa kalian bertanya seperti itu, tapi maunya bertanya itu ya sesuatu yang masih relevan dengan keadaan kita ya, dengan apa yang saat ini kita pelajari. Oke? Oke. Ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan mengenai BKP, JKP, ya, sudah tidak sabar lagi dia ya untuk menghitung-hitung PPN. Itu nanti kita coba untuk jawab setelah kita selesaikan PPh 21 dulu ya. Kita ini masih PPh 21 dan masih hitung-hitung ya, belum lagi dalam tahap yang berikutnya. Oke, terima kasih semua untuk waktunya. Semangat belajarnya, semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan kembali, silakan diserahkan kepada ketua bentuk-bentuk pertanyaannya, nanti Ibu kembali coba untuk jawab. Jadi di pertemuan kita minggu ini masih dalam PPh 21 yang kebetulan kemarin di LKS-nya juga
tidak ada soalnya, jadi masing-masing sekarang sudah menerimanya ya. Jadi sudah Ibu ini kan, nanti kalian coba di rumah. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu untuk kata-kata penutupnya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.